Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tiga kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan interpersonal, yang kedua kecerdasan intrapersonal, dan yang ketiga kecerdasan kinestetik. Kita bahas yang pertama dulu. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain, peka terhadap ekspresi wajah, suara, gerakan tubuh orang lain, dan ia mampu memberikan respons secara efektif dalam berkomunikasi. Di antara karakter yang memiliki kecerdasan interpersonal adalah pertama, dapat mengembangkan serta menciptakan hubungan sosial yang baru dengan efektif. Yang kedua, mampu berempati dengan orang yang lainnya, atau dapat dikatakan memiliki kemampuan memahami orang lain secara utuh. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan dalam mempertahankan hubungan sosialnya dengan cara yang efektif, sehingga hubungan sosial yang dibinanya tidak akan pernah musnah digerus oleh waktu, bahkan senantiasa untuk berkembang semakin dalam. Kemudian cara untuk mengembangkan seseorang yang memiliki kemampuan interpersonal diantaranya adalah melatih diri sendiri untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Yang kedua, belajar untuk dapat bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga adalah belajar dalam memahami orang lain, baik itu perasaan, pikiran, serta maksud orang lain. Yang keempat, mengembangkan karakter-karakter yang sangat mendukung dalam menjalin hubungan baik dengan orang lain. Misalnya saja rendah hati, rendah diri, berpikir positif, ramah, dan lain sebagainya. Kemudian, kecerdasan yang kedua, yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kesadaran, pengetahuan tentang diri sendiri yang melibatkan kemampuan untuk secara tepat dan nyata menciptakan gambaran mengenai diri sendiri. Ciri-cirinya adalah pertama, mengenal dirinya dengan baik, termasuk kelebihan dan kekurangannya, mampu introspeksi diri dan memiliki niat besar untuk memperbaiki diri. Yang kedua, mudah menerima input bahkan kritikan terhadap dirinya. Misalnya diberitahu kalau model rambutnya tidak pas atau bajunya terlalu besar dan lain sebagainya. Yang ketiga, tahu apa yang dimau dan jelas dengan yang ingin dicapainya sebagai cita-cita. Yang keempat, beberapa dari mereka yang senang akan kesendirian, di antara senang berdialog dengan dirinya sendiri. Ciri-cirinya pertama adalah ciri-ciri atau langkah-langkah untuk meningkatkan karakter tersebut. Model pembelajaran tersebut pertama adalah perjelas cita-cita, keinginan, dan impiannya masing-masing. 2. Menulis di buku harian. 3. Anak-anak membahas apa kekuatan dan kelemahan serta cara mengatasi kekurangannya. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang kecerdasan kinestetik. Kecerdasan yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan seluruh bagian tubuh untuk menyampaikan perasaan dan ide dalam bentuk olahraga, menari, menggambar, bermain badminton. Kemampuan lainnya misalnya menggambar dan lain sebagainya. Orang yang memiliki kecerdasan kinestetik ini akan belajar dengan paling baik apabila mereka diizini untuk menggunakan pergerakan motoriknya sebagai bagian dari proses belajar. Mereka seringkali lebih memiliki terlibat langsung dalam praktek menggunakan materi tertentu daripada belajar dari buku. Murid-murid atau siswa-siswa dengan kecerdasan kinestetik dapat mengerti jauh lebih mudah ketika mereka terlibat secara efektif pada suatu praktek yang secara langsung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.